wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rekreator Rohaniyah Aulia Utis Adarus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Rahayu saking dumati. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan Suratul Zalzalati Makiyatun atau Madaniyatun. Ayatin. Suratnya namanya surat Al-Zalzalah. Ada yang menyebut Makiyah, ada yang menyebut Madaniyah. Ayatin. Ini 9 ayat. Itu 8 ayat. Dan pendapat biasa. Kita bacakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza apabila, bisa apabila, bisa tatkala, bisa ketika, ya sama aja ya. Zulzilat, artinya zulzilat. Tapi karena dia diwasal pada kalimat berikutnya, ketika ada sukun disambung, harus diharkati dengan kasroh. Tidak boleh patah, tidak boleh lupa. Artinya sukun. Ya. Zulzilat, gonjang ganjing. Tidak apabila zulzilat, goncang ya. Al-ardu bumi. Jadi kalau kalimatnya disambung, iza zulzilatil ardu, apabila bumi bergoncang. Zilzalaha, dengan goncangannya yang dahsyat. Kita zulzilatil ardu sini, khurrikat liqiyamisah. Geraknya bumi ketika terjadi hari kiamat. Bumi goncang secara keseluruhan. Kalau goncang lokal sudah pernah ya? Pernah merasakan ya? Pernah menyaksikan ya? Bagaimana hebohnya ya? Itu masih lokal. Nanti suatu saat global. Zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, tahrikah sajidal munasibah lidomiha. Tahrikah yaitu digerakkannya as-sajidah yang sangat keras sadid. Al munasibah yang sesuai lidomiha dengan besarnya perkara kiamat, keagungan kiamat. Muntah. Ada nih kiamat kubro, cara kiamat. Kalau yang subro udah ya. Yang subro itu bisa terjadi di
pribadi-pribadi bisa merasakannya. Kalau ardu itu bisa ada pada diri kita, disebut jiwa. Ketika jiwa bergoncang dengan goncangan yang dasar, pernah merasakan ya? Nggak ada lagi gambaran aja. Kiamat. Biasanya kesadaran itu bangkit. Benar nggak? Kalau masih ayam lah, orang terlena dengan. Tapi ketika terjadi goncang, belum goncang. Ketika goncang balik kesadaran, cari teman. Siapa yang bisa ngadem-ngademi? Sopo sering tidak curhat. Kalau masih ayam tenang. Bali kalau kandare tidak curhat. Udah pas goncang, wes. Kan syukur aku. Oke, kiamat ya. Kesadaran itu muncul. Itu terjadi pada pribadi. Ini kita cerita yang dulu global. Ketika bumi ini seluruhnya digerakkan oleh Allah dengan gerakan yang sangat keras, dahsyat. Apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajat, aslinya akhrajat. Kharajan jadi kharajat. Akhrajat jadi akhrajat. Mana? Kharaja itu artinya keluar. Maka mengeluarkan al-ardu bumi itu asqalaha, beban berat yang dikandungnya. Wah, ini kalau buat puisi anak-anak kita keren. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan, memuntahkan beban berat yang dikandungnya. Wah. Termasuk mayat-mayat yang dikubur. Sampai di dalam kubur ya, ada yang masih potongan, ada yang rada bosok sithik, tinggal tumpah kabeh ada di permukaan. Dari kandungan keluarkan semua. Kunuzaha wa mautaha wa alqadha ala dhuhriha. Kunuzaha gedung-gedungnya dilemparkan. Mau lantai berapa dilemparkan. Gedung-gedungnya yang ada di bumi dilemparkan. Wa mautaha, mayat-mayatnya yang ada dalam kubur dikeluarkan. Ke permukaan. Fa'al qadha ala dhuhriha, lalu memuntahkannya ke atas permukaan bumi itu. Semua di permukaan bumi. Saya kata, boleh lah, dulu main. Kenapa pikir apa-apa? Semua lupa terhadap segala macam yang dia punya. Yang dipikir bagaimana kita bisa selamat. Yang istri lupa dengan suami lupa istri, bapak lupa anak, maknya lupa anak lupa bapak, maknya. Wes ora kelingan omahe, udah enggak ingetan ATM nih sembuh pirang triliun belas enggak. Mayat yang duwe uangan itu dimuntahkan cuma bayangan. Sampai lagi ngitung uang banyak, tiba-tiba ada mayat di depan kan beruang triliun rasanya ini. Duitnya ditinggal apa? Menyelamatkan diri. Itu baru mayat. Bagaimana yang tak mau seru banget. Dan itu nyata itu. Nyata. Dan nyatanya kita begitu kan? Ayo gitu. Nggak perlu saya menjelaskan pada lebar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala insanu malaha. Wa qala dan telah berkata al insanu manusia malaha. Itu ya. Bakalan insanu mana dan manusia itu bertanya-tanya, mengapa bumi ini terjadi seperti ini? Biasanya orang-orang itu orang-orang yang terlena, yang nggak pernah kepikiran kiamat, nggak pernah mikirin mati, nggak pikirin duit kan? Namanya orang ingkar. Ingkar itu orang kufur. Artinya bakalan insanu bisa diartikan dan orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur dengan hanya hari akhirat, dia mempertanyakan, malah
Kenapa bumi gonjang-ganjing ini? Karena dia terlena dengan kehidupan, dengan kesenangan duniawi, harta dan sebagainya, merasa punya banyak lupa segalanya. Begitu terjadi beneran, timbul tanda tanda. Goncang hati. Kok ini? Apa ini? Wah, tapi kalau yang udah tahu, biasa. Karena apa? Kita sudah siap dan sudah siap mempersiapkan diri untuk menerima berbagai keadaan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditetapkan Allah hari ini? Nah, ini adalah Lailatul Qadar. Kita sudah siap. Orang-orang ini datang tidak terlepas dari kodrat dan iradahnya Allah. Dan bolak-balik dia kesini yang sultan sama saya. Karena ini orang-orang yang ditolong sama Sunan Kalijogo. Namanya orang. Ada yang anggi-anggi. Ya. Orang-orangnya ada ceritanya. Ayat Allah ini. Dulu waktu Wali Songo membangun Masjid Demak Bintoro sebagai Islamic Center, pusat kegiatan Islam di Indonesia, Jawa Timur. Semua orang kan sudah memperoleh apa soko masing-masing yang menjadi soko guru. Nyarinya itu ada yang nyari ke Alas Donoloyo. Donoloyo ini neng Wonogiri Pak Wono. Nah itu salah satunya Sunan Giri yang memberikan nama itu tempat Donoloyo. Nah itu cari itu kayu gede itu. Takon mau Wonogiri, Wono Bora, pokoknya Wono Alas Donoloyo. Terus itu di bawahnya ada sungai, ada kita. Dan sebelum Donoloyo agak ke sana itu ada hutan juga. Ada hutan. Kemudian diyakini ada Masjid Tiban. Wonogiri. Nah, nanti kapan-kapan jalan-jalan sama saya. Biar lihat bukti sejarah. Gampang aja Pak Warto ya. Anggering jalan mampir tongkeng karo sate, aman-aman. Marah anggi apalagi ya. Nah ini ketika semua wali itu sudah mendapatkan tiang, Sunan Kalijogo nggak dapat. Akhirnya dia kumpulin tatal dikumpulkan. Lagi pacok-pacok ada dia binatang itu lewat kebacok, putus kepalanya. Ya. Akhirnya Pak ditolongin, wah istighfar, orang sengaja itu, terus disambung kepala sama dadanya pakai tatal jati. Makanya dia itu kalau diputes ada kayu tatalnya di sini ya. Iya. Ya. Aku pernah bakar. Saya dulu kalau ke sawah itu suka main angon ikut, itu tarik jangkrik, katanya orang ditusukin lidi, dibakar, gurih. Iya. Di sininya ada tatal. Apa maksud Sunan Kalijogo? Sirah itu kudu nyambung karo dodo. Sirah panggonan utek, dodo panggonan ati. Utek kanggo tafakur, ati kanggo zikir. Menungso sejatine menungso sing ulul albab, menungso sing berakal nek ndase nyambung karo dadane. Jenenge menungso sejatine menungso disambung nganggo tatal jati. Ben jati sejatine menungso jati ndase nyambung karo dadane. Ndase nggo utek nggo tafakur, dodo nggo ati nggo zikir. Wong sing ahli tafakur, ahli zikir disebut ulul albab. Nek ora tau tafakur, ora tau zikir kok ngomongnya kakean ngomong, ya kan? Ora ono nyatane, iku namanya ulul albab. Albab tok yo wae. Ini ora nganggo, ora ono isine, ora ono ilmune. Nah, maka ketika kepala nyambung dengan dada, otaknya digunakan tafakur, hatinya digunakan berzikir, dia menjadi ulul albab. Ulul albab itu disebut orang-orang. Ini orang-orang nih.
Tapi ning aku ndase nyambung kalau dodo kok enggak berakal, namanya orong. Dilalah. Wih, iki mah lewat sing pindho lewat ngono. Ya ya lek sama apa. Ning kono diusir Pak aku kok tak kandhanane ben rawane. Aku ya nangkep kok tak kandhanane. Wong dhewe laporan karo aku. Iki, mun diusir-usir lho. Wong cekel dipateni pe karo Pak Tahu. Ben, engko tak iwangi ben jelas ya ora dipateni, ora kecekel, rene laporan. Bener-bener wae, ya wis engko tak kandhanane. Jadi saya menepati janji, jadi saya ngasih tahu sampean, ben sampean aja kaya orang. Kepalanya nyambung sama dada, udah enggak pernah kapakur pikir. Orang-orang mau orang-orang. Mikirin idajul yasil ardu jildalah. Ingat apabila nanti bumi sudah gonjang-ganjing dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wah, rojatil ardu asqalah. Maka bumi akan mengeluarkan semua beban-beban berat yang dikandungnya. Lu kok nyambung dulu ya? Ini orang yang mikir orang makan nyambung. Ingat, ojo kayak orang-orang, ini orang-orang. Udah semua nyambung kalau udah gitu. Nah, pikiran saya ngono kuwi. Keren ya? Makrodana doa sekolah. Bakola insanu malaha. Dan manusia-manusia yang kufur, yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada kehidupan akhirat, terbuai dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dia kaget dan bertanya-tanya. Bakola insanu malaha. Kenapa bumi kok begini? Nah, lalu dijawab. Yaumaidin tuhadisu akhbaroha. Yaumaidin pada hari itu tuhadisu, dia menceritakan. Siapa dia? Bumi menceritakan akhbaroha, tentang kabar tentang manusia yang mundar mandir di muka bumi. Apa? Aitu biru bima umila alaiha min fa'in wasari. Dia akan menceritakan, mengkabarkan tentang keadaan manusia-manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan di atas punggungnya. Enak aja lo ya. Lo mondar mandir, lo makan di punggung gua, lo minum dari gua juga punggung gua, lo tidur di atas gua, lo bine lenggak super. Awas kamu kalau kembali, kamu akhirnya akan dimasukkan akan dalam pelukanku. Hati-hati nanti kalau kamu sudah masuk ke dalamku. Aku gencet sekeras-kerasnya kamu agar hancur lurus tulang-tulang. Merintih kamu nanti kalau kamu sembarangan gak berpikir. Akhirnya apa? Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, di dalam dunia, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Sebagai balasan, apa ini nanti? Oh, ini seni lagu Andi tak berani amplop 500.000. Lagunya siapa ya? Hidayah. Meringis kamu nanti di dalam. Awas kamu ya. Enak aja nguyuh ya aku sembarangan naik nguyuh ora cewek bareng. Nguyuh musuh kabeh no. Nah, makanya ada cerita salah satunya karena kencingnya tidak bersih. Gimana?
enak-enak aja ngomong ya mulut takdir ora cekok. Pencing takdir ora disiram, habis makan jengkol lagi. Nah, dipel kayak pakai coklat apa. Nah. Itu dia. Ingat nih bumi nih. Berani-beraninya kamu. Nah, bumi yang cerita gitu. Ya kan? Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang amal-amal perbuatan manusia yang ada di atasnya. Tadi itu ceritanya orang yang durhaka di muka bumi nanti akan dihimpit bumi dan dibakar api telah masuk ke bumi nanti. Tetapi bagaimana dengan orang Padepokan? Cerita. Aku ceritakan orang-orang Padepokan. Ya kan? Ngamal kok sik do gelem ngaji. Mulane do oleh nganggo kopi, oleh rokokan. Tujuannya apa? Ben matane melek. Pikirane padang. Dene wis dikopeni, dilokaya matane ra melek ra padang, iku wis ndablek-ndablek ngono. Sing cerita ngono bumi. Coba ya. Enggak ada. Ora oleh Pak rokokan, sapa sing larang? Aku ae rokokan. Ya ngopi. Mergo apa? Engko bumi ya cerita. Oke, ini kalau ngaji kalau ngopi kalau rokokan. Ya, oke ini ngopi rokokan jedul. Terus nanti begitu di alam kubur ditanya, kowe kiai kok malah ngajari ngopi rokokan? Nggih to. Lah piye ngono iku? Lah kula nggih nurut kalih dawuhe panjenengan Gusti. Aku ngomong apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ulu sa'iin aksoinahu bi imamim mubin. Kan panjenengan dawuh inna nahnu satuhune aku ya aku nuhyil mauta, aku urip, no, aku hidupkan orang mati itu tidak mati, orang mati itu aku hidupkan. Barang tubuh makodamu kabeh semua aku catat semua yang diperbuat di muka bumi itu. Wa asarohum termasuk bekas-bekas yang ada yang dilakukan di muka bumi aku tulis semua. Nah, karena niku bekas kula ngaji ngopi kalih rokokan ditulis kamu tak tulis buat dicoba. Oh iya, hitungnya bingung lah ngitung. Ampas kopinya lah ngitung piye. Lembut-lembut tuh kan. Ada berapa ya? Aku rokoknya ngitungnya piye. Abu rokoknya ngitung piye. Panggil ora ketung Pak pahalane. Kalau saya tak aksoina, semua catatannya tak simpen ning Loh Mahfud. Catatannya saya ono, aku tak blok. Ternyata ampas kopi kan saya aja nggak bisa ngitung berapa ratus itu ampas itu isinya. Bisa nggak ngitung ampas kopi? Bisa nggak ngitung ini Abu Rokok yang ada? Ini nambah-nambahi, gue itu jadi saksi. Betul gak loh? Tak waktu ngaji wes ajar. Jadi ampas kopi. Kata Abu Rokok, iya loh. Aku somat terus das ngaji sampai pacar. Oh iya, ayo mas saya loh. Beres urusan. Bumi nyeritain nih. Bumi jadi seksi, ampas kopi jadi seksi, Abu Rokok jadi seksi. Jadi wong sing ngaji niki orang rokok orang ngopi rugi. Orang ada saksi. Orang ada. Orang mana? Lagi enggak ngopi. Aneh ibu kena orang ngopi orang rokok mungkin ngeteh air putih ya. Tapi kan itu gampang sak gelas mulai, tapi kan tapi minimal aku kayak bikin kue cocok
Urung ngaji, ini buktine orang mau hitungan catetane. Wah pas mlaku ro didelok bokonge. Bokonge mencorong cahaya. Terus itu bekas karena dia betah duduk di meditarin sampai padam. Ternyata apa? Di bokongnya itu ada debu-debu yang menempel. Priwon. Mau betah duduk di sini apa pengen buru-buru pulang? Sini. Ngomongnya berdebu-debu. Buat ini dia anjuk Pak Warto iso. Aku ini orang nganggo ngarang bareng ya orang juga nganggo mana. Ada input yang sedekah Allah, Bur. Karena ini aku ora iso cerita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan semua kabar tentang apa yang sudah diperbuat dan dilakukan oleh para manusia di atasnya, kebaikannya maupun keburukan. Pahim tuh. Nah, pinter ya, sosok bahasa Arab. Langge iso jawab nek panggil Umi ya pantes. Pahim tuh? Ah, itu udah panggil Umi ora iso jawab. Pahim nah. Umi. Oke. Terus apa? Bi anna rabbaka awkhalaha. Kenapa bumi begitu? Bi anna sebabnya bab sababiyah. Disebabkan baknya itu menjadi bukan dengan bi'ana disebabkan sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu auhalaha telah memberikan wahyu kepadanya. Kepada siapa? Bumi. Jadi bumi nerima wahyu? Bumi nerima wahyu kok kamu nggak bisa terima? Wong kamu diciptakan dari unsur bumi. Kok kamu nggak betah dibacakan wahyu? Wong bumi itu nerima wahyu. Halo, Priwon, mulai musim marai bumi kon nesu. Ternyata kok bumi loh, lemah. Aku yang nerima wahyu kok karo Gusti Allah. Kok kowe ora demen nerima wahyu kok Gusti Allah. Ingkar apa tidak itu? Bi anna rabbaka auha laha enak. Ya anna rabbaka auha laha. Enak tuh, enak tajwidnya bener. Kalau tuh ngimami yang gue lagu, gue enak. Gundak ganti lah. Ini. Oh, tiada baru. Pak Wato kan ngimami. Ngaji tuh enak, sampai naik loh ngaji seringane ngaji kok ruwet. Allah tuh nggak nyuruh kita ruwet, Allah tuh nggak nyuruh kita susah, Allah tuh nggak nyuruh kita sulit. Kemudian enak, indah, Quran itu indah. Kita berkenaan ngaji. Oke ya, paham ya? Nah, di anna rabbaka auha laha. Bumi diminta suruh menjadi saksi. Debu-debu diminta suruh menjadi saksi. Semua menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ini manusia nanti di hadapan Tuhan. Nggak ada yang punya alasan ngeles ngeyel. Oh wis ngeyel saya kira sumben lah. Wis dua blok kok saya kira sumben apa? Omongan ora kok buktekne. Ngomong ora dilakoni. Nah, jadi sekseni ngapain saya semut sekseni kita ngaji. Nah, insya Allah saya kalau ngomong di hadisnya ada ikan-ikan di laut, semut-semut yang ada di lubang-lubang semua bangkit mendoakan.
Tujuannya apa? Ben dilakoni dan dia menyaksikan. Makanya ketika apa yang kita dengar dan kita tahu itu kebaikan sampai amalkan, Allah yang ngasih jaminan. Man tafaqaha fid-din afahullahu hamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man tafaqaha fid-din, barang siapa yang berusaha untuk memahami tentang urusan ad-din, agama. Afahullahu hamahu, Allah cukupi semua kebutuhannya. Wis masih orang duit yang penting cukup timbangannya duit akeh ora tau cukup. Aku pilih duit akeh kok cukup. Iya. Aku cerdas. Awal dewe cukup duit akeh kan enak. Bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang banyak. Awal dewe cukup. Nek kowe duit akeh ora cukup-cukup boro-boro buat wong liya. Gua anake ae man. Gua awake dhewe ae medhit. Jadi itu kuncinya ini. Silakan cek, cari hadis apa. Man tafaqaha fid-din kafahullahu wa mahu. Barang siapa yang berusaha memahami tentang ad-din, dinul Islam, kafahullah, Allah yang akan mencukupi semua kebutuhannya. Hamahu, semua kebutuhannya dicukupi. Alhamdulillah Pak. Saya dari nggak punya duit kecukupan saya. Bayar ngopi-ngopi, bayar mangan-mangan. Ramadan bayar buko. Kadang-kadang gak poso bareng aku melok buko. Dari wong pakai poso. Mergo melok buka bersama. Enaknya di wong itu ngono, enak aku jalan. Gini bener. Nyotor makanya tuh. Sampai naik udah terdeksi. Orang poso orang buat motor ada. Uang bermelok buka bersama ya jangan poso. Ini bener. Malah barokah. Sampai naik tuh. Poso orang melok buka bersama ya enggak. Isin pak orang gue ya saya bawa. Aku ya kalau bawa ya semua. Jalan-jalan wah takjil ya. Masa aku melok buka bersama orang. Gua ambil kalau yang bawa. Ya ini. Iya Pak. Gamblang apa kan? Gampang banget. Allah cukupi kebutuhannya. Alhamdulillah memang bayar rokok. Teman kau sendiri. Saya beli rokok nggak kayak orang-orang sebungkus, apalagi kayak Andi beli 2 batang. Belinya di Paprato loh itu. Tahu. Kalau yang nggak kenal nggak apa-apa, itu Paprato gila. Mantunya Pak Yan beli rokok 2 batang. Karena beli 3 slop Pak. Kalau beli rokok 3 slop saya. Tenan Pak. Awas sama yang budaya cara kotoran yang budaya. Rokok terus. Aku nggak pernah beli kopi saset satu saset itu paling nggak yuk orang renceng loh. Takonnya bujul paling renceng itu. No. Berkok orang mikirnya waktu dewe. Musim ini isim kumulasi mau ngake. Tapi logikanya aku kecukupan. Terus saya duit. Ya kan aku cukup. Kan bisa kita berbuat untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau disuruh mikir masih orang duit, yang penting cukup. Timbangannya duit akeh tapi gak tahu cukup. Nah kamu pilih mana? Aku pilih duit akeh kok cukup. Kenapa? Nah aku duit akeh aku cukup. Aku iso weweh karo kancane. Bisa berbuat banyak untuk orang lain, untuk kepentingan orang banyak. Ya betul. Jangan amin lah aku ini kita Pak amin ulah bermebel. Amin. Lat. Saya dulu duit saya banyak. Saya itu nolnya nggak kayak orang umum. Tapi itu dibilangin, ngomong ngeloni bojone, aku jadi ngeloni patung. Ya kan aneh. Mereka ganti orang ikutin umumnya uang. Mana? Tapi nggak tahu cukup Pak. Itu nggak pernah cukup saya. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Habis buat minum. Loh saya tuh kalau minum saya baru datang.
Pun Mister Josh Jangan pangku, sehingga jangan pangku. Terus minum itu pangku, terus diminum. Ayo terus minum. Aduh, apa? Sulang bersulang. Entek. Buat diri saya aja nggak ada manfaatnya. Buat diri saya aja nggak ada manfaatnya. Boro-boro manfaat untuk orang lain. Pulang dari proyek di rumah bukannya adem ayem berantem. Masa kerja berbulan-bulan kagak pulang bawa duit cuma segini. Ayo ngaku pada jadi istri di proyek suka gitu nggak? 6 bulan kagak pulang cuma bawa duit segini. Lah. Buat keluarga saya kayak gitu boro-boro buat tetangga. Tapi alhamdulillah ibu, begitu saya ngaji, maaf ya, saya bukan mau sum'ah, saya bukan mau ujub membanggakan diri atau menyombongkan diri, tidak. Ini dalam rangka tahadus binikmah, wa amma binikmati robbika. Saya ngabar-ngabarkan nikmat yang saya terima. Dan Bapak Ibu bisa saksikan sendiri bagaimana saya sehari-hari ini. Kenapa waktu mangan Raina? Bujira kok masak buat cepat dibongkar bakalan nggak enak. Turun tahu. Enak lo tak kol ya. Semua bumbu dicepurin semua. Aduh. Lu percaya. Mak. Kamu nggak percaya saya bar bodoh. Nek Rebo sore rene yo pasar. Ayo mangan bareng. Wah, panas. Alhamdulillah. Jadi yo apa itu ngaji yang ini loh. Nyatakne yo. Saya nggak mau ngajak sampean berkhayal. Saya udah janji kayak gitu. Saya udah kelamaan ngajak orang berkhayal. Kalau tidak mau lagi orang bertanya, ayo kalau dibuktikan. Ini firman Allah, percuma sampai bilang sadaqallahu azim, tetapi sampai mengabaikan yang maha benar. Kenapa? Wa akhrajatil ardu asqalah. Wa qala insanu ma yauma idzin tuhasisu abba roha bi anna rabbaka auha. Itu wahyu. Oke, lanjut. Enak. Yauma idin yasturun nasu astatali yurau a'malahum. Yauma idin pada hari itu yasturun nasu manusia keluar. Manusia keluar dari kuburnya. Astatan dalam keadaan yang bermacam-macam, keluar dari kubur bermacam-macam bentuknya. Kalau kita riwayatkan banyak. Kalau si perutnya gendut tidak ada melek, ya. Ada yang kepalanya di bawah, jalannya ngesot, macam-macam. Dikirim ke padang maksa untuk dihisap, kata, bermacam-macam bentuknya. Karena apa? Liyurau a'malahum. Nah, untuk diperlihatkan kepada mereka masing-masing itu loh perbuatan kamu waktu kamu di muka bumi. Diperlihatkan semua. Makanya diterangkan di sini mutafarriqin nasatan itu. Berkelompok-kelompok, berpecah-pecah, berbeda-beda. Fa'akhidhu dzatal yamin. Ada orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Akhirnya dia digiring semua menuju surga jannah. Wa akhidhu dzatal shimal. Ada yang mengambil catatan amalnya dari tangan kiri. Kan ilana. Lalu dia digiring menuju neraka. Setelah dikeluarkan dari kubur. Nah,
Akhirnya apa? Semua diperlihatkan. Untuk diperlihatkan, itu loh amal-amal. Lihat catatanmu. Kamu lupa membaca catatanmu. Catatanmu yang ada yang aku perintahkan baca. Itu kitab yang dibaca. Kalau Quran itu bacaan. Ya wajar kalau bacaan cuma dibaca nggak paham, ya kan? Karena bacaannya bahasa Inggris. Cuma dibaca-baca doang. Tapi kalau kitab yang turun di Lailatul Qadar itu yang di Lauh Mahfuz. Yang dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ro'at, Ibrahim, terusin sendiri kayak pokok ini. Itu sesuai dengan apa yang kita alami. Karena kita semua dalam urusan kita hidup ini sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tercatat, dan semua itu bisa dirubah, ditetapkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Semua tercatat dalam dadamu. Itu yang mestinya ikrar kita baca. Kita lupa. Kita asik ngapalin yang ini, lupa yang diperintah Allah. Sampai yang digital kita bela-belain utang-utang. Ini muka wabukan. Halo? Halo? Bukan yang kemarin ceritakan bahwa yang turun di malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran yang di Lauh Mahfuz yang sekarang ditempatkan di Baitul Izzah. Lailatul Qadar adalah malam ketetapan. Takdir, qada dan qadar itu sudah tertulis 500 tahun sebelum Allah menciptakan. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu adalah takdir Tuhan. Ini malam ini adalah takdir. Saya sekarang begini, ini takdir Tuhan. Sampai ketemu saya, ini takdir Tuhan. Betul tidak? Sudah ada catatannya di sana. Dan ini tertulis di dalam kitab kita masing-masing bahwa malam hari ini ditulis lagi ngaji Al-Iblis. Mbuh tadi sebelum ke sini, yang bisa baca catatannya tadi sebelum sini ngapain? Apa ngapel dulu? Yang punya pacar, namanya anak masih muda-muda ya kan? Mana ya? Ini ngapelnya nggak tahu, yang tahu kan catatannya masih. Iya. Iya. Yang mana? Gue banget. Bisa aja ya kan. Tadi sebelum berangkat ngaji Pak Traweh dia aktin, ya kan? Bisa dong. Bisa. Lu banyak terawih, bagus apa tidak? Bagus. Terus lah kok lambat datangnya, mampir di hotel di Taman Mini. Itu saya ngerti kan awake dhewe. Tapi lagi sama ya itu kan masih dalam kitabmu. Tapi catatan yang sekarang ada dicatat masing-masing bahwa kita sedang ngaji. Sekarang saat ini di sini. Masalah tadi sebelumnya aku nggak ngerti. Silakan baca kitabmu masing-masing. Tadi sebelum di sini ngapain? Jadi badan ada apa tidak? Itu nanti yang kita terima. Halo, ada? Ngapal-ngapal lo ini paham. Oh bila-bila ide lagi nggak baca-baca. Bagaimana mau berubah? Bagaimana mau dirubah nasibmu? Sedangkan kamu tidak pernah memperhatikan kondisi jiwamu. Allah akan merubah suatu kaum apabila kaum itu mau merubah jiwanya. Jiwa ini berubah kalau orang peduli sama jiwanya. Orang ngerti kalau jiwamu kok. Kenapa? Mengabaikan kitab yang Allah perintahkan. Iqra kita baca. Kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Hari ini kamu sendiri yang bisa menghisap dirimu. Nih catatanmu, kok tombol tangan tangan, tombol tangan semua. Tergantung di sini catatannya halaman kanan apa halaman kiri.
Yang tahu siapa? Siapa yang tahu? Itu ngerti. Oh, lagi ngiji kayak yang jaya wae. Ben sadar wajisan. Ben ojo pikir lagi ra genep. Wis pokoke ngene sampean nembe jemin aja Pak Warso lagi ora genep. Ben aku ora genep. Sampean genep. Aku ora genep berarti ganjil. Inna Allah hawidun yuhibbul fitro. Semuanya Allah itu ganjil. Allah cinta sama yang ganjil. Ganjil lagi ora genep. Ben alhamdulillah bersyukur aku tidak marah sampai bilang Pak Warso lagi ora genep. Alhamdulillah. Saya ngomong ora genep itu lagi punya rasa hasud dalam hatinya. Saya enak sing dilokno ora genep apa sing ngelokno ora genep? Oh, ngono lah orang ngikutin banyaknya orang ya. Iya. Aku memperkuat kata ada. Aku ora genep lah kok. Berarti aku ganjil. Ya Allah itu ganjil. Dan Allah suka yang ganjil. Ganjil. Lah sampean Ramadan ngarep Lailatul Qadar. Sing diuber-uber bilangan ganjil. 21, 22, 23, 25. Dikira Gusti Allah nggak bisa menurunkan Lailatul Qadar tanggal 10. Tanggal 12. Kenapa? Suka-suka gua kan tau. Yang kuasa gua kok. Emang yang dari Tuhan loh apa gua? Pak Warso nggak mau ngejar-ngejar jumlah. Yang saya kejar ganjilnya. Ganjil apa? Oh iya. Salah satu kegembiraan orang puasa berjumpa dengan Tuhan. Lalu pahala berapa? Tahu? Kegembiraan hanya dua. Ketika ekor, kedua Bapak Indali Robi. Ketika dia berjumpa Tuhannya, wajahnya ceria, berseri-seri, semangat. Kemudian Bapak tuh semangat gitu ya, padahal wis tuwek lho. Bisa ngono ya? Oh iya toh. Seneng aku, gembira, ya kan? Ganjil kok ora genep. Sampe nek wong genep. Ya ngono Pak Prabowo ora genep. Karena umumnya kebanyakan orang di konone nesu. Aku ora nesu. Tak akoni aku ora genep, ora genep. Mana wayang genep. Bisa diterima kan? Bisa dipastikan? Mau dibuktikan? Ini tanggung jawab. Membuat statement nggak bertanggung jawab. Ngomong dilaksanakan tidak, bukti nerawono. Itu bukan ulul albab. Kebanyakan lu lagi puasa, abaku bau. Kebanyakan ngomong yang nggak jelas. Terang-terangan aja ngomong. Udah bau, nggak jelas. Senang ya berkata ulul albab apa ulul albab? Ulul albab. Angkanya itu tadi malam itu ada orang nyopot-nyopotin tulisan yang di tiang itu. Konangan di muatan orang itu di mana tersinggung di mana nyakitin nanti orang itu orang dosa. Orang tulisan itu apa ya? Coba sih ngapa kesel nggak? Kesel. Pak Prabowo nempelin tulisan, tiba-tiba dicopotin. Dia tulisan selesai kan? Betul ya Mas. Izin Kira nyakitin nanti orang juga. Iya. Oh nanti kalau ditegur misalnya, hilang sih. terus lu tak tempelin dulu, dicopot dulu, disuruh Pak Warso, coba kasih ngongkon, aku orang ngongkon. Inisiatif saya Pak. Dalilnya apa? Enggak. Lah sing masang dulu aku tersinggung, marah kok dikamplongi be. Nah, lu gua capek-capek boleh musim ini, wah boleh musim gua tempelin, lu copotin kagak tanpa saya izin gua, kira-kira gimana? Ngomong nggak mau gua, tersinggung nggak orang? Ya, jangan dia banyak pahalanya dia.
barangan aja kalau bersikap. Sabar gitu. Musyawarah ya. Hah? Kayak nggak punya jamnya. Musyawarah dong. Apa musyawarah? Gimana nih baiknya nih gini. Oh gitu. Nanti kalau ribut dalam musyawarah, kan ada muro bisa nengahin. Ya enggak? Kamu goblok mereka. Apa sih? Lu albab pikir cerdas. Serba salah. Manusia tanpa salah, Bang. Dasarnya apa sampai nyopot-nyopot itu di sana? Biasanya dicopot orang ini sama semua. Bener dicopot bener. Ya kalau usah bener-beneran mau ngelawan ngerti wong ini kayaknya dari mau dapat terus bener dicopot bener. Iya. Mau diganti. Saya aja Tapi apa yang uji doang? Ulul albab apa ulul albab? kan semalam gini katanya seolah-olah. Masuk ya. Ya omah itu ya dulu nasi. Pada akhirnya ditutup. Pamai yamal rotin fairoi. Pamai yamal maka barang siapa yang beramal melakukan perbuatan miskola walaupun seberat setimbang darah itu bisa diartikan debu, bisa diartikan biji sawi, bisa diartikan atom. Nek al-iblis nyebut semut muda itu semut yang kecil-kecil yang buat level kayak halus sekecil apapun. Khairan, kebaikan. Di barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom sekalipun ya rohu nih perbuatan. Kita lihat tidak ada yang dikhianati sama Allah, tidak ada yang didolimi oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, walaupun sebesar atom syarran yarahu. Ini loh kelakuan biyen. Wis rakakean ngeyel lho kenyataane ngene iki. Kenyataane memang ulul albab. Aku ngene iki mergo kowe ulul albab. Ulul albab itu apa? Biasanya di Quran ada nggak Pak? Ya ayyuhalladzina amanu. Lima takulu malah tafalun. Kaburo makan indallahi in takulu malah tafalun. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang pada ngaku beriman. Ngaku beriman orang. Aku beriman orang. Aku beriman. Aku empuk. Terserah sampean lah, aku beriman juga aku, iman juga aku. Aku ora percaya. Dengan Tuhan saya ya memang Tuhanku ada dan Tuhanku Maha Esa dan Tuhan itu bukan masalah percaya dan tidak percaya. Saya percaya juga Allah nggak butuh percaya saya nggak percaya juga Allah nggak rugi. Ya Tuhan itu memang ada dan Tuhan itu memang Maha Esa dan Tuhan itu memang Maha menciptakan alam semesta. Oke, bisa dipahami? Kenapa ulul albab? Itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, lima takulu nama la tafalun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Ngomong tapi dia tidak berbuat, itu apa namanya? Adab kan? Ulul albab atau ulul albab? Ngomongnya cerdas. Ngomongnya bisa sesuatu yang sudah diperbuat, dia ngomong enak, dia ngomong nggak ada beban. Memang yang kita alami begitu, yang kita rasakan begitu. Itu ulul albab. Tapi nek ngomong kamu nggak berbuat apa-apa kok ngomong. Ingat kalau kamu selalu begitu, kaburo maktan, sangat besar kemurkaan. Kaburo itu besar. Maktan kemurkaan, kaburo maktan. Di mana? Indah Allah di sisi Allah. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Inta dulu jika kamu sedang mengatakan sesuatu, malah tafalun yang tidak kamu perbuat. Memang dengan omongan dan berbagai susunan-susunan kalimat yang indah itu orang memuji kamu,
Di hadapan orang kamu dianggap hebat, di sisi Allah murka. Karena kamu tergolong orang-orang ulul Abang. Jangan. Apa-apa itu makanya mikir dulu lah kalau apa-apa itu. Ya. Misalnya punya pemikiran begini, kemudian punya konsep gini, lakukan, habis lakukan, ngomong jalan apa? Nanti saya ini Pak, sampai di mulut mana yang nanti? Satu set aja bisa, ya satu set kagak, satu buah kagak, ya kan? Banyak yang banyak. Nanti Pak, 300 M, nanti Pak, ini 300 M. Aku kemarin mintanya ini ada miliar itu, nah ini cuma minta, enggak suka, dikasih orang enggak, yang penting enggak. Asal dikaya terus rasanya kayak ya kan. Tapi kalau kita janji, kita ngomong, kita ini nah, dipraktekkan itu yang mengundang kemurkaan di sisi Allah. Jangan jadi ulul albab, tapi jadilah ulul albab. Nah ini caranya gini, tafakur, mikir ya. Jadi kita cari latihan, tiado, mujahadah yang sungguh-sungguh. Rata-rata cuma gitu. Perjalanan kita kembali itu perjalanan mendaki lagi suka. Udah dibahas kemarin ya. Akobah, al-akobah. Selesai. Oke ya. Surat Al-Adiyat. Jamil mati 12 ayat 10. 12 ayat 10. Ini dulu Al-Adiyat besok. Insyaallah ya. Ya, tapi kan semua kehabisin. Ya. Sadaqallahul azim. Demikian tabarukan kita. Tabaruk miskin ma'rifat Al-Qur'anul Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir lain surat Az-Zalzalah. 1 sampai 8 ya. Berpadu sekarang bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari ayat kepada kalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin dan muttaqin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li awladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'fi bainana wa bainahum bil khairati rabbi rahmah anta fadhur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulahu nama syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.